wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Lagi sibuk ngapain nih? Nggak sibuk ngapa-ngapain. Tapi sekolahnya lancar ya? Lancar. Kalian di sini tatap muka kah atau daring belajarnya nih? Tatap muka. Tatap muka. Kelas berapa nih Pian? Kelas 6. Kelas 6 SD ya? Ya. Ini kira-kira udah kenal belum sama kakaknya? Belum. Kita perkenalan dulu ya. Nah, nama kakak Agustina Wulansari. Kakak dari Bimbingan dan Konseling dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, kakak di sini tuh melakukan PKL. Nah, kakak baru semester 6. Nah, sekarang kan kakak udah perkenalan diri nih. Sekarang giliran buat berkenalan diri nih. Nama Pian siapa? Terus kelas berapa? Sekolah di mana gitu. Bisa kan? Bisa. Silakan. Nama saya Ayu Dewi Ningsih, kelas 6 SDN Pondok Tengah. Hobinya apa ini dia? Baca. Baca apa? Baca buku. Baca buku apa nih? Buku cerita kah? Atau buku sekolah? Atau buku apa nih? Sekolah. Buku sekolah. Wah, pinter nih dong ya. Nah, kira-kira udah tahu belum kita mau ngapain di sini? Udah. Mau ngapain? Konseling. Mau konseling. Udah sebelumnya udah pernah belum ngikutin konseling? Belum. Jadi, baru pertama kali di sini berarti sama kakak? Iya. Iya. Berarti kakak jelasin dulu sedikit tentang mengenai konseling, tentang kegiatan kita juga hari ini. Nah, di sini nih kita akan melakukan yang namanya konseling individual. Nah, konseling ini bertujuan untuk konseling mampu mengenali dirinya sendiri, menerima dirinya, serta kenyataan dalam proses penyesuaian dengan lingkungan. Nah, di sini juga kita memiliki beberapa peran. Kakak sebagai konselor dan Tian tuh sebagai konselingnya. Nah, peran konselor di sini tuh yaitu membantu, mengarahkan dan membimbing konseli atau Pian nantinya dalam menyelesaikan masalah Pian dengan bantuan konseling individual ini. Nah, peran konseli atau peran Pian di kegiatan ini yaitu bersedia melaksanakan setiap kegiatan konseling dan konseli mengikuti kegiatan dengan bersungguh-sungguh. Nah, dalam kegiatan ini juga kita juga memiliki yang namanya asas. Nah, asas di sini kakak memakai 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, kakak jelasin dulu ya dari ketiganya nih. Jadi asas kerahasiaan itu adalah asas yang menurut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseli. Nah, yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki kesukarelaan konseli dalam mengikuti kegiatan. Dan yang terakhir yaitu asas keterbukaan, yaitu ketersediaan konseli untuk memberikan informasi secara jujur dan terbuka. Nah, nanti kakak harap Pian tuh secara terbuka dan sukarela menceritakan masalah apa yang sedang Pian hadapi nantinya. Dan kakak janji ini rahasianya atau informasi yang Pian berikan ke Ulun nantinya itu Ulun rahasiakan dari siapapun. Misalnya nih dari mama Pian mau tahu, itu Ulun rahasiakan juga kok tanpa persetujuan Pian gitu. Kira-kira udah paham belum sampai sini? Udah. Alhamdulillah ya. Kalau gitu kita lanjut lagi nih. Di sini kita ada yang namanya kode etik nih. Jadi kode etik di sini Pian berhak mengikuti proses konseling ini sesuai dengan arahan kakak, dan Pian juga berhak menanyakan yang menurut Pian yang tidak Pian pahami. Misalnya nih, kalau misalnya nanti kakak jelasin ini terus Pian nggak paham, silakan aja kalau Pian bertanya, itu berhak buat Pian lah. Ya. Nah, terus kita di sini akan melakukan kegiatan konseling selama 45 menit dan dilakukan selama 3 kali pertemuan. Nah, kira-kira nih, Pian bersedia aja kan melakukan kegiatannya? Bersedia ya. Alhamdulillah. Nggak punya kesibukan lain? Enggak. Nah, alhamdulillah kalau gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau udah paham? Udah paham. Wah, keren ya, udah paham nih. Nah, kita akan memasuki yang namanya tahap inti nih. Jadi, tapi sebelum itu
supaya lebih rileks nih, duduknya dirileksin aja, nggak usah tegang-tegang banget ya kan. Nah sekarang kita masukin tahap inti nih. Sekarang silakan coba Pian ceritakan masalah apa sih yang Pian hadapi sekarang nih. Bisa. Silakan. Gimana? Kadang nggak pede kalau maju pidato. Oh, pidato. Nggak pedenya kenapa nih? Malunya kenapa nih? Karena faktor apa gitu yang bikin malu? Suara kenapa? Suaranya jelek. Kenapa? Itu perasa Pian aja kak, atau ada yang pernah ngomongin Pian suara Pian jelek? Perasaan Pian aja. Berarti nih tapi belum ada yang bilang suara Pian jelek kan? Belum. Tapi Pian aja merasa itu suara Pian tuh jelek gitu. Kenapa bisa gitu? Coba Pian ceritain gimana detailnya gitu. Gugup juga. Gugupnya kenapa gitu? Malu. Gugup karena malu gitu, atau kenapa gitu? Dilihatin teman. Selama itu siap maju pidato aja kah atau gimana gitu? Kalau maju pidato aja. Tapi kalau misalnya yang lain-lain enggak. Oh, pernah nggak sih Pian kayak kayak mencoba gitu biar nggak gugup lagi gitu? Belum pernah. Kenapa? Kok kan Pian udah ngerasain ini Pian gugup tapi belum ada ngeras apa tuh, Pian belum pernah mencoba buat nggak gugup lagi gitu? Belum pernah. Itu udah berapa kali nih Pian pidato? Satu kali, baru satu kali gitu. Terus Pian merasa Pian tuh malu dilihatin teman-teman. Nah misalnya nih kan dari kata Pian malu kan dilihatin teman, udah kan pastinya kita tuh pengen berubah gitu. Ada nggak sih rasa pengen berubah Pian gitu? Ada. Dia mau berubah kayak gimana gitu? Pengen nggak gugup. Terus apa lagi? Pede. Terus apa lagi? Udah pengennya biar nggak gugup sama nggak apa tuh, supaya pede maju ke depan gitu kan? Jadi ulang simpulkan nih, kayak masalah Pian tadi tuh, yang di sini tuh kayak merasa kurang percaya diri ya kan, gugup juga karena maju apa tuh, pas maju pidato tuh kayak gugup dilihatin teman-teman Pian gitu kan? Ya. Jadi di sini kakak pakai yang namanya teknik self talk buat membantu masalah yang Pian hadapi nih. Nah, self talk sendiri itu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menyangkal keyakinan yang tidak masuk akal dan mengembangkan pemikiran yang lebih sehat yang akan menghasilkan self talk yang lebih positif. Nah, self talk adalah suatu cara dari orang-orang untuk menangani peran negatif yang mereka kirimkan kepada dirinya sendiri. Nah, menurut Pian, pikiran negatif Pian tuh yang mana? Yang dari cerita Pian? Yang gugup. Terus apa lagi? Yang nggak pede. Terus apa lagi? Ada lagi nih salah satu tadi. Terus apa lagi? Apa dong? Yang tadi kata Pian malu dilihatin teman-teman Pian, ya kan? Nah, dari yang Pian ceritakan tadi tuh, itu tuh semuanya adalah pikiran negatif Pian, ya kan? Padahal kenyataannya Pian belum pernah tuh diketawain karena suara jelek Pian, ya kan? Terus Pian kayak apa ya? Karena Pian merasa tadi suara Pian tuh jelek, jadi Pian tuh merasa gugup, ya kan? Terus habis itu kayak merasa gugup, terus kurang percaya diri. Nah, itu pertama kali yang Pian pikirkan itu tuh adalah suara Pian tadi jelek. Nah, yang membuat Pian tuh nggak percaya diri, gugup, dan lain-lainnya yang membuat Pian tuh takut gitu maju ke depan, ya kan? Benar nggak? Benar. Nah, menurut Pian nih, menurut Pian aja sendirian gitu dalam pikiran Pian, suara Pian tuh jelek nggak sih? Jelek. Jeleknya tuh kenapa gitu?
kan suara kakak nih, kan suara kakak nih kayak kata kakak cempreng kan, tapi kan kakak bisa percaya diri aja nih ya kan. Nah jeleknya tuh kenapa, apa gitu buat yang merasa jelek gitu? Gede. Gede kenapa? Kan bagus tuh suara gede, cewek kan bisa buat bisa jadi kayak di nanti kan dia pastinya bakal sekolah lagi kan, lanjut kan kelas 6 SD nih pasti lanjut waktu SMP atau SMA, nanti kan suara perempuan gede bisa nih nanti jadi pas apa tuh kayak pemimpin upacara ya kan. Nah terus kalau misalnya ikut paskibra jadi apa tuh daltonnya ya kan. Nah jadi kan itu semuanya cuma pikiran negatifian aja nih ya kan ya. Biar lebih lanjutnya lagi supaya lebih kita lebih mendalami lagi dengan teknik self talk ini, kira-kira nih Pian bisa nggak kita melakukan pertemuan yang kedua untuk menyelesaikan benar-benar menyelesaikan masalah Pian nih? Bisa. Kakak kira-kira minggu depan lah ya sama jam segini bisa lah? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Nah kita tutup dulu lah pertemuan kita hari ini. Kakak berterima kasih yang sudah mau meluangkan waktu Pian untuk mengikuti kegiatan kakak juga, terus sudah mau menceritakan masalah Pian. Nah kita ketemu lagi pertemuan ke depan untuk menyelesaikan masalah Pian ini dengan teknik self talk ini. Nah kakak cukupkan sampai di sini, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ketemu lagi ya sama kakak. Kita hari ini melakukan pertemuan kedua nih buat konseling. Gimana nih perasaannya? Senang. Alhamdulillah kalau senang. Gimana nih sekolahnya, lancar aja? Lancar. Alhamdulillah kalau lancar. Lagi banyak tugas enggak nih? Enggak. Berarti di sekolah santai-santai aja nih? Iya. Oke. Nah pada yang pertemuan yang pertama kemarin, kan kemarin tuh Pian udah cerita ini masalah apa sih yang Pian rasakan gitu ya kan. Nah waktu itu kakak simpulin Pian ini merasa minder gitu kan sama suara Pian, yang Pian merasa kalau suara Pian ini nggak bagus, cempreng gitu kan kata Pian. Terus jadinya nih karena perasaan negatif Pian tadi yang mengatakan suara Pian ini cempreng, jadi Pian tuh merasa kalau misalnya ketika mau maju pidato tadi Pian tuh gugup gitu, takut diketahui sama teman-teman. Nah benar nggak nih? Benar. Nah jadi menurut kakak nih pemicu awal masalah Pian ini adalah itu tadi apa tuh pikiran negatif Pian yang mengatakan Pian itu suara Pian itu cempreng gitu, yang nggak bagus. Jadi nah itu membuat perilaku Pian juga berubah gitu, yang tidak percaya diri tadi, yang merasa malu dan takut tadi tuh. Nah dari situ kakak bantu atau kita harus menghapus atau mengurangi pikiran negatif Pian tadi gitu dengan cara melakukan beberapa teknik. Kan kemarin itu kakak singgung yang pada pertemuan pertama kakak singgung itu kita akan melakukan teknik yang namanya self talk. Tapi setelah kakak pikir-pikir, ketika di rumah Pian ini cocoknya menggunakan teknik yang positive thinking. Nah jadi teknik positive thinking ini bertujuan untuk membantu konseli mengkaji bagaimana memilih tujuan dan menelusuri efek tujuannya berdasarkan pola pikir positif yang sudah dibentuk oleh konseli sampai ke titik di mana konseling tersebut mencapai tujuan. Dan lebih dari itu, konsekuensi dari proses mengejar tujuan berakhir. Nah, tujuan pilihan tergantung pada nilai yang diberikan oleh konseli untuk setiap alternatif dan disesuaikan kemampuan mencapainya.
Pemilihan tujuan bervariasi berdasarkan apakah tujuan adalah pendekatan atau tujuan penghindaran, kerangka waktu untuk tindakan, antisipasi rincian dan kesulitan pencapaian tujuan, dan konflik dengan tujuan-tujuan lain. Nah, itu dia tadi tujuan dari teknik yang akan kita gunakan ini, yaitu teknik positive thinking. Nah, menurut Pian nih, pikiran negatif Pian tuh dari masalah Pian tuh yang mana? Arah jarak sama manusia dan teman. Tuh kan. Nah, tapi ketika kita kaji lagi, apa sih akar penyebabnya gitu? Itu karena itu tadi pikiran negatif Pian. Nah, jadi kita harus menghapusnya atau menguranginya supaya pikiran-pikiran negatif yang Pian rasakan nih nggak ada lagi gitu. Nah, dengan cara teknik ini. Nah, gimana sih supaya kita mengubah perilaku Pian tadi dengan teknik ini? Yang pertama, buka teks dulu ya. Pian harus banyak-banyak sebelum kita berpidato, kita harus banyak-banyak latihan di depan kaca. Nah, kenapa? Supaya nantinya Pian tuh nggak gugup lagi gitu di depan banyak teman-teman Pian. Nah, yang kedua itu Pian harus hilangkan pikiran positif itu dengan cara kayak misalnya nih yakinin sama diri Pian tuh kalau Pian tuh bisa gitu. Kayak misalnya nih Pian pernah nggak kayak nonton film yang kayak seperti kisah Pian gitu. Nah, pernah kan? Nah, dari situ tuh pasti Pian termotivasi kan, kayak pengen jadi dia gitu. Nah, jadi aku yakinin di diri Pian kalau aku tuh bisa gitu, kayak dia gitu. Nah, yang ketiga itu Pian harus banyak-banyak latihan pernapasan. Nah, itu buat bisa membantu Pian menjadi rileks gitu. Nah, habis itu dengan 3 yang tips kakak tadi tuh pasti Pian tuh bisa gitu. Nah, kayak gak gugup lagi, lebih percaya diri lagi gitu. Kayak dilatih aja terus kayak di depan kaca, supaya banyak-banyak latihan di depan kaca lah gitu. Nah, misalnya sebelum Pian tuh maju di depan kelas gitu. Nah, itu kalau menghilangkan pikiran negatif Pian tadi, Pian tuh harus kayak banyak-banyak menyangkal lah, kayak tahu menyangkal lah? Enggak. Nah, menyangkal itu tuh kayak misalnya nih kayak Pian tuh menolak gitu. Kan tadi Pian merasa tuh kayak pikiran Pian tuh selalu negatif kan, karena pasti pikiran Pian tuh kayak suara ulen tuh jelek gitu kan. Tapi itu harus disangkal, kayak ditolak gitu. Nah, jangan pikiranku bagus kok, pikiranku bagus, suaraku bagus gitu. Nah, jadi dengan kayak gitu terus menerus itu akan menumbuhkan motivasi Pian gitu. Atau kan tadi kata Pian pernah nonton film kan, pastinya nonton film di TV-TV gitu yang kayak dia tuh pede banget ya kan, pasti pernah nonton kan. Nah, harus di pikiran Pian tuh harus ada kayak gitu. Jadi kayak latihan aja terus, kayak nonton juga, kayak kan katanya banyak baca buku kan tadi. Nah, banyak baca buku kayak supaya termotivasi dalam diri Pian untuk mengubah pikiran negatif Pian tadi menjadi lebih positif. Nah, menurut Pian nih, pikiran positif yang hendak Pian rubah tuh kayak gimana gitu? Suara bagus. Pengen suaranya bagus, terus apa lagi? Nggak malu, apa lagi? Udah itu aja. Nah, jadi itu tadi Pian harus mengubah persepsi Pian, pikiran Pian tadi supaya tuh nggak selalu kepikiran negatif, tapi kak pikirin Pian tadi, kata Pian anak merubah pikiran Pian tuh menjadi positif kan. Nah, jadi itu pikirin terus gitu. Nah, terus kita coba mau latihan kan nggak nih? Mau kan? Nah, gini misalnya nih kakak itu jadi teman-teman Pian yang kayak misalnya nih kayak kakak yang duduk gitu jadi teman Pian, terus Pian yang latihan apa yang pidato gitu, bisa nggak kira-kira? Atau mau dicontohin dulu? Contohin dulu. Nah, misalnya nih
nih pidatonya? Tentang apa? Terserah aja. Tapi biasanya Pian pidatonya tentang apa nih yang kemarin itu? Kebersihan. Nah misalnya nih kakak jadi Pian, ini kakak udah pertama-tama kakak harus ngapalin dulu nih skripsinya, kayak yang mau kakak sampaikan dulu ke depan teman-teman Pian. Nah jadi kakak hafalin, terus kakak latihan dulu di depan kaca supaya kakak nggak gugup lagi kan. Habis itu nih kisahnya udah di waktunya nih, kakak udah berdiri, kakak atur nafas. Terus kakak maju. Gini teman-teman, kebersihan itu tuh penting buat kita. Jadi jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar sampah di tempat umum, terus tetap jaga tetap pakai masker, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan. Nah itu tadi kakak contohin kan supaya kak Pian tuh paham. Nah dari situ tuh jangan pikirin terus suara Pian, tapi harus pikirin misalnya nih aku mendapat nilai bagus, jadi aku harus bisa gitu kan. Jadi nanti semuanya pasti akan lancar. Coba deh Pian, kalian Pian deh yang nyoba. Ini kisahnya ya, Pian ini adalah teksnya yang mau Pian apalin, yang mau Pian baca ini depan kelas. Coba. Kalau SPD, yuk semangat. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kita harus hidup bersih. Jangan buang sampah sembarangan. Udah. Ya. Nah dari situ sebelum Pian maju, Pian harus ngapalin dulu apa yang mau Pian sampein ya kan. Habis itu Pian harus bilangin terus pikiran negatif Pian tadi, yang suara Pian jelek, cempreng tuh itu tuh nggak ada, pasti nggak dinilai sama ibu gitu kan. Pasti jangan pikirin itu terus, tapi pikirin kalau ulun tuh bisa gitu kan. Nah kira-kira paham nggak dari tips-tips yang 3 tadi yang kakak bilang? Paham. Nah jadi PR-nya nanti ketika Pian di rumah, Pian harus banyak-banyak latihan di depan kaca. Itu yang pertama, latihan di depan kaca. Yang kedua, Pian harus hilangkan pikiran negatif Pian dengan kayak terus aja kayak aku pengen nilai bagus nih tuh, jangan pikirin kalau suara Pian tuh jelek. Yang ketiga, mungkin itu aja ya kali ya, 2 aja bisa, 2 ini aja dulu bisa ya. Nah ini PR-nya nanti Pian simpen ya, terus dilatihin di rumah, jangan sampai nanti kita coba gimana sih perubahan tingkah laku Pian ini di kemudian hari, di pertemuan yang ketiga. Gimana kita nih Pian bisanya kapan nih kalau kita ketemu pertemuan ketiga? Minggu depan ya, jam segini bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Nah kita ketemu lagi pertemuan ketiga minggu depan dengan jam yang sama. Kakak tutup kegiatan konseling kita pada hari ini. Terima kasih udah mau berkontribusi sama kakak, udah datang sama kakak ceritain semuanya masalah Pian. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita mulai kegiatan terakhir kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah ketemu lagi nih sama kakak pada minggu yang selanjutnya ya. Gimana nih kabar Pian? Baik. Tapi ini kayaknya suaranya lagi batuk-batuk nih, lagi sakit. Iya. Lagi sakit berapa hari ini sakitnya? Baru kemarin. Oh, sakit apa? Batuk aja. Oh, cepet sembuh. Udah minum obat belum? Udah. Nih diminum dulu kalau gitu nih kakak.
kayak gimana nih sekolahnya? Lancar? lancar. Lancar. Sekolahnya lagi daring atau di rumah masih tetap tatap muka nih? Lagi daring. Lagi daring sekarang. Oh, berarti sekolahnya di rumah nih ya? Ya, Gimana sekolah di rumah? Enak sekolah di rumah atau sekolah yang tatap muka kemarin itu? tatap muka. Tatap muka, kenapa? Lebih paham. Ya, rame. Rame juga ya, banyak teman ya, bisa main-main juga gitu ya kan. Nah, kita ketemu lagi nih, ketemu ke pertemuan yang ketiga nih namanya. Nah, di sini pada pertemuan ini kita akan melakukan evaluasi dari pertemuan yang pertama dan yang kedua kemarin. Nah, kira-kira nih PR yang kakak beri kemarin itu dikerjain nggak di rumah? Dikerjain. Ngapain di rumah? Latihan di depan kaca. Latihan di depan kaca, terus apa lagi? Sama ngilangin pikiran negatif. Pikiran negatif gimana? Kemarin tuh ngilanginnya bisa cerita nggak? Nggak mikirin suara. Nggak mikirin suara. Oh. Terus waktu latihan di depan kaca gimana nih? Kayak perasaannya gitu. Berani. Kira-kira kalau misalnya nih kayak disuruh lagi pidato, kira-kira berani nggak? Berani ya, harus berani dong ya. Nah, ada nggak sih kayak kira-kira ada nggak nih ketika nanti di sekolah lagi mau maju pidato gitu? Mau. Kira-kira ada nggak di sekolah gitu ada latihan latihan atau maju gitu? Ada rencana ada maju lagi nggak kira-kira? Ada. Hari apa itu? Hari Kamis. Hari Kamis ini. Oh, jadi karena Pian udah dilatih tadi tuh, Pian harus kayak terus melatih lagi diri Pian lah, kayak terus hilangin pikiran negatif Pian tadi. Harus harus dengan kayak memikirkan nilai-nilai positif tadi, kayak misalnya tuh terus aja pikir aku pengen nilai bagus ya kan, pengen nggak dipermaluin gitu kan, dan banyak latihan di depan kaca. Dan jangan lupa juga kayak Pian tuh tetap apalin apa yang Pian baca ya kan. Dan kira-kira nih dari pertemuan kita yang pertama sampai yang ini, menurut Pian ada nggak sih perubahan dari diri Pian? Ada apa? Jadi lebih percaya diri. Ada lagi? Jadi nggak gugup. Sama kakak nih, ketemu sama kakak udah gugup, masih gugup atau enggak? Enggak, kita udah santai aja ya. Nah, jadi kakak simpulin lah dari pertemuan kita yang pertama sampai pertemuan kita yang ketiga ini. Jadi yang pertemuan yang pertama itu dimana Pian datang sama kakak menceritakan masalah Pian, dimana masalah Pian itu Pian merasa malu maju pidato di depan kelas karena Pian takut dipermaluin, kayak karena suara Pian jelek gitu, Pian merasa minder gitu kan. Nah, yang pertemuan yang kedua dimana kita melakukan penyelesaian masalah Pian ini dengan menggunakan teknik yang namanya positive thinking. Nah, dengan teknik positive thinking ini membantu Pian untuk menghilangkan pikiran negatif Pian tadi. Yang awalnya pikiran Pian itu merasa suara Pian itu jelek, sehingga membuat Pian itu tidak percaya diri. Nah, dengan teknik ini membuat Pian itu memikirkan hal-hal yang positif aja, sehingga Pian lebih berani lagi dalam maju ke depan gitu. Dan yang ketiga, karena kakak udah memberi PR untuk latihan di rumah selama 1 minggu dan Pian jalankan dengan baik, Pian udah merasa nih ada perubahan dalam diri Pian. Pian gak gugup lagi ketika mau maju ke depan, dan menurut Pian juga ada perubahannya kan di dalam diri Pian. Kayak Pian lebih percaya diri, gak malu lagi, bahkan sama kakak gak gugup lagi kan ketemu. Nah, jadi menurut kakak teknik ini bermanfaat dan efektif untuk menyelesaikan masalah Pian tersebut dan mengatasi permasalahan Pian yang tidak percaya diri tadi, karena faktor
Pian berpikir negatif tentang suara Pian. Nah, kira-kira nih dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, yang ketiga ini pastinya ya ada pertanyaan nggak lagi? Enggak, udah cukup paham dan terselesaikan nggak masalah Pian? Selesai, alhamdulillah kalau selesai. Nah, sebelum kamu tutup nih, kayak kegiatan konseling kita hari ini, ada nggak sih kesan selama mengikuti kegiatan konseling itu? Kesan yang selama mengikuti konseling ini, nah kayak gimana? Rame, Apa lagi? senang, Apa lagi? kenal kakak. Kenal apa lagi nih? Udah. Udah itu aja. Senang ketemu kakak juga kan, Mas ya. Nanti kalau misalnya ketemu kakak jangan malu-malu lagi nyapa ya. Nah, terus kesan kakak juga selama mengkonseling Pian rame gitu ya, mau kayak semangat gitu menyelesaikan masalah Pian juga, terus mau menceritakan masalah-masalah Pian. Adalah kan orang baru nih ketemu sama Pian udah mau menceritakan masalah Pian gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak bantu dari kegiatan konseling kita hari ini untuk menyelesaikan masalah Pian. Kakak tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kakak tutup, salah hilap mohon maaf atas kata-kata maupun perbuatan kakak selama kegiatan berlangsung yang tidak menyenangkan menurut Pian. Kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kakak tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.